Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Marturia Ministry di hari Rabu 14 September 2022. Hari ini kita bersukacita secara khusus bersama dengan keluarga Bapak Vika Verno Paria dan Ibu Imelda Yunita Tumuyu yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga Bapak dan Ibu. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang melayakkan kami untuk menapaki hari baru anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang mau kami lakukan di sepanjang hari ini, tapi sebelum memulai segala sesuatunya, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami dan mewujud nyatakan firman Tuhan dalam kehidupan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 19 sampai dengan 27. Firman Tuhan berkata, "Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencapakan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, 'Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?' Jawab mereka kepada raja, 'Benar ya raja.' Katanya, 'Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.' Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, 'Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari.' Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka." Demikianlah firman Tuhan. Pertolongan Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pagi ini mengisahkan tentang pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika harus merasakan penghukuman akibat geramnya Raja Nebukadnezar. Penghukuman yang disiapkan untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego jauh lebih berat daripada hukuman pada umumnya. Mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan tingkat panas yang dinaikkan 7 kali lipat. Dalam penghukuman yang harus dijalani, ternyata penyertaan Tuhan berlaku atas mereka. Meskipun dimasukkan dalam perapian dengan tingkat panas 7 kali lipat, tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego sama sekali tidak terbakar. Bahkan ketika mereka dikeluarkan dari dalam perapian, bau bakar pun tidak ada pada mereka. Raja Nebukadnezar sendiri melihat bahwa hanya 3 orang yang dimasukkan dalam perapian dengan keadaan terikat. Tapi ia melihat di dalam perapian itu malahan menjadi 4 orang yang berjalan dengan bebas ke sana kemari. Terkejutlah Raja Nebukadnezar sambil mengakui bahwa pastilah Allah Israel melindungi mereka. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan itu nyata dan tidak perlu diragukan lagi, pasti nyata dalam kehidupan orang percaya. Yang harus kita lakukan, tetaplah setia berpengharapan kepada Tuhan, maka pertolongannya pun nyata dalam setiap dinamika kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama pagi hari ini. Mampukan kami untuk meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dan tidak perlu diragukan lagi, pasti terlaksana dalam kehidupan orang percaya. Sehingga mampukanlah kami
sebagai orang beriman untuk tetap setia berpengharapan kepada Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap melangkah di hari baru anugerah-Mu, kiranya damai sejahtera, sukacita dan kebaikan Tuhan mengiring langkah kami di sepanjang hari ini, supaya apapun yang kami lakukan dan kerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.